Karena itu izinkan saya untuk mengumumkan ini adalah pengurus yang sangat terbatas dulu. Yang lainnya kami akan melengkapi, baik ketua-ketua Dewan Kehormatan, Dewan Etik, dan dewan-dewan lainnya. Itu terakhir karena ini sebagai syarat dari apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Yang pertama, saya mengumumkan Dewan Pengurus DPP Golkar masa bakti 2024-2029. Yang pertama, Saudara Sekretaris Jenderal Saudara M. Sarmuji. Ini di samping saya. Kemudian Bendahara Umum Saudari Sari Yulianti. Mana Sari? Ini Bendahara Ketua OSE kemarin. Yang kemarin di sambutan saya ada terselip namanya. Saya bilang bahwa ini berarti harus jadi pengurus. Kemudian Wakil Ketua Umum, ada beberapa Wakil Ketua Umum, tapi sekarang kita taruh beberapa aja dulu. Yang pertama adalah Adis Kadir. Mana Pak Adis Kadir? Nah, ini beliau Ketua SC. Yang kedua adalah Aceh Hasan Syadli. Mana? Aceh mana? Nah, ini. Yang berikut adalah Melki Lakalena. Mana Melki? Oh, Melki. Yang berikut adalah Saudara Wihaji. Nah, ini. Wasekjen. Yang pertama adalah Putri Komarudin. Kemudian yang satunya Wakil Bendahara Dia Roro Esti. Jadi itu aja dulu yang perlu saya umumkan. Selebihnya akan diselesaikan dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena ini kita harus menyelesaikan beberapa agenda-agenda organisasi. Dan dari pengurus yang diajukan sudah memenuhi syarat kuota 30% perempuan. Dan seperti apa yang kita ketahui bersama dalam Munas kemarin, Golkar akan melakukan transformasi karena kita tahu betul jumlah pemilih nanti pada tahun 2029 usia 17 tahun sampai dengan 50 tahun itu kurang lebih sekitar 70%. Maka sebagai bentuk adaptif dan transformasi Partai Golkar juga menyesuaikan dengan pengurusnya. Dari beberapa nama-nama yang tadi saya sampaikan, itu semua rata-rata usia muda sekali, bahkan ada yang ABG. Ya kayak Roro, kemudian Putri, ya ABG tua dikit lah kira-kira begitu. Ya kalau Sari, kadang-kadang kalau malam agak muda, siang ya udah begitu seperti biasa gitu kan. Jadi saya pikir itu teman-teman media. Dan saya umumkan juga karena ini adalah salah satu dewan yang sangat penting atas dasar pertimbangan matang dan penuh diskusi dengan berbagai stakeholder daripada Partai Golkar. Dan memang ini agak sedikit membutuhkan energi dalam membangun kesepahaman untuk melahirkan sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini diambil sudah barang tentu lewat kajian yang mendalam dengan memperhatikan berbagai macam dinamika dan suasana kebatinan. Dan kami memutuskan dan menetapkan Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Golkar tahun 2024-2029. Sudah barang tentu ini bagian daripada mekanisme tatanan pelaksanaan partai untuk bagaimana kemudian Golkar bisa bersatu padu, bekerja sama, bergandengan tangan dengan satu tujuan, yaitu insya Allah kita akan memenangkan pada pilkada nanti di 2024 dan sekaligus melakukan konsolidasi menyongsong pileg
2029 untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Saya pikir itu sebagai pengantar dari saya. Kalau ada yang belum jelas, saya persilakan untuk menanyakan.